Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Agung Fauzian Nafi dalam mata kuliah menggambar teknik. Untuk kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai tugas ketiga untuk mata kuliah gambar teknik di D3 Teknik Mesin Poliwangi. Jadi kita akan menggambar objek seperti ini. Nah, sebelum menggambar, mahasiswa bisa lebih dahulu membuat kepala gambar atau biasa disebut etiket juga. Jadi seperti ini detailnya, nanti ukuran akan saya berikan. Isi dari kepala gambar adalah yang pertama, bagian sini adalah skala, kemudian ukuran dalam milimeter. Nah, skala untuk gambar tugas kali ini yang kita gunakan adalah 1:1. Artinya ukuran yang ada di sini adalah sesuai dengan ukuran benda aslinya. Kemudian ukuran yang digunakan satuannya milimeter, tanggal pembuatan gambar, kemudian digambar oleh siapa, mahasiswa masing-masing. Dalam hal ini karena yang menggambar saya, ya saya menggambar sendiri dan digambar oleh saya. NIM-nya masing-masing, kemudian untuk dilihat ini sesuai dosen pengampunya masing-masing. Jadi disesuaikan dosennya siapa, beri di sini. Kemudian di sebelah sini diberikan tulisan D3 Teknik Mesin Poliwangi, prodinya ya. Kemudian ini adalah judul gambar. Kali ini kita belajar menggambar konstruksi geometris. Jadi ditulis judulnya, judul gambar adalah konstruksi geometris. Nomor ini mungkin dikasih aja nomor 01 karena konstruksi geometris ini kita latihan ke 1. Kemudian ukuran gambar, ukuran kertas gambar adalah A3. Untuk simbol yang ada di sini, ini adalah simbol proyeksi yang kita gunakan. Nah, saat ini kita menggunakan proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika itu apa? Nanti mungkin di materi yang lain akan dijelaskan. Baik, secara overview keseluruhan kepala gambarnya seperti itu. Kemudian kita akan menggambar objek seperti ini. Jadi ada lubang-lubang dibagi menjadi 5 bagian sama rata, kemudian ada di dalamnya ada semacam roda gigi, mirip roda gigi atau spline nantinya ya. Ini dibagi ada 9 bagian yang dibagi melingkar secara merata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita harus membagi menjadi 9 bagian. Kemudian bagian mana menggambar busur-busur lingkaran yang ada di ini semua agar menyambung. Baik, akan saya praktekkan. Jadi nanti tugas ini silahkan dibuat mandiri di rumah masing-masing, diikuti langkah-langkah yang akan saya berikan. Jika ada hal yang kurang jelas, silahkan bertanya langsung, bisa melalui dosennya masing-masing atau melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Untuk pertama kita menggambar objek ini. Ini saya cetak ukuran di A4, jadi nanti gambarnya pastinya lebih besar daripada yang di sini. Jadi saya cetak di A4 karena biar memudahkan saya ketika melihat contohnya. Jadi objeknya gimana. Kemudian saya akan gambar di ukuran kertas A3 sesuai dengan ukuran yang ada di kertas ini. Dimensi-dimensinya akan saya sesuaikan. Sebelumnya saya sudah menggambar kepala gambar, tepi gambar juga sudah saya gambar seperti ini. Tulisannya kalau bisa memang dirapikan ya, jadi tingginya disesuaikan dengan semua tulisannya, jadi dibuat tingginya sama. Kemudian untuk tepi gambar, jika menggunakan kertas buku gambar seperti ini, tolong diperhatikan biasanya ukuran kertas gambarnya agak berbeda, karena seharusnya panjang total dari sini ke sini ini adalah 420, tapi ternyata setelah diukur dia lebih. Jadi mungkin sebaiknya diukur melalui tepi ini
sampai tepi sini. Jadi membuat garis ini acuannya adalah tepi yang tidak dijilid agar ukurannya pas. Baik, kita mulai. Kita bersihkan dulu garisnya. Saya membutuhkan titik yang ada di sini, jadi saya akan membagi kertas gambar saya kira-kira menjadi dua. Posisinya kira-kira ada di sebelah sini. Jadi jangan sampai nanti terlalu minggir karena nanti akan menjadi terpotong. Kalau dilihat ini diameter yang paling besar ini adalah misalkan R64, berarti kira-kira panjang diameter lingkaran ini itu adalah sekitar 128. Jadi kira-kira ada sekitar sekian ya. Nah, jadi kira-kira nanti objeknya senternya ada di sekitar sini. Oke, saya akan bagi dulu. Nah, saya memutuskan untuk menggambar di tengah-tengah dari atas bawah ini, kemudian dari sini saya mengambil jarak sekitar 105 mm agar objek gambar saya juga tidak terlalu jauh ke tengah dan tidak terlalu ke pinggir, karena nanti di sisi sini masih ada gambar yang lain. Langkah pertama saya akan membuat garis tegak ke atas ini. Untuk garis awal, jika belum yakin, tipis saja. Jadi saya mengambil garis ini agar sejajar atau tegak lurus dengan tepi-tepi dari gambar saya. Kemudian saya akan membuat lingkaran R32. Saya akan membuat tengahnya dulu. Agak kurang jelas karena saya membuat garis yang tipis. Kemudian saya akan menggambar juga R25. Seperti ini gambar yang sudah saya buat, tipis saja. Kemudian saya akan membagi lingkaran yang sudah saya buat menjadi 9 bagian. Kalian bisa lihat di YouTube banyak tutorial bagaimana membagi lingkaran menjadi 9 bagian. Kalian bisa cari dengan keyword nonagon, how to draw nonagon. Nanti kalian akan
tahu bagaimana cara membuat segi 9. Oke, akan saya praktekkan di sini. Pertama saya akan membuat dari titik pusat, dari pensil di titik pusat, sedangkan jarum di lingkaran paling atas. Kemudian saya ambil potongan sini. Oke, kemudian saya akan pindah jarumnya ke lingkaran paling bawah dengan pensil yang ada di perpotongan terakhir. Oh ya, lupa. Sebelumnya saya membutuhkan garis yang tegak lurus terhadap garis pertama. Mungkin untuk karena ini latihan, jadi akan saya buat garisnya lebih tebal lagi ya. Oke, saya ulangi lagi di sini. Awalnya di sini, kemudian kita geser ke sini. Sudah. Kita membuat garis tegak lurus di sini, 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 sisi sini. Oke. Nah, hubungkan antara perpotongan ini dan ini. Kita akan memperoleh garis yang tegak lurus. Oke. Kemudian jarum di sisi bawah, sedangkan pensil ada di perpotongan kita yang pertama tadi. Kita dapat perpotongan di sini. Kemudian tanpa mengubah posisi jangka, pindahkan jarum ke perpotongan yang terakhir. Dan pensil ada di dari sisi bawah, kita gambar. Nah, jarak inilah yang nanti akan menjadi panjang sisi dari persegi segi 6 yang akan kita buat. Oke, kemudian saya akan membuat terlebih dahulu adalah ini, garis lurus. Saya butuh lebarnya 12, berarti ada 6 di sini. Baik, sudah jadi contoh saya. Nah, pertama saya ingin menduplikasi satu
objek ini menjadi ada di sini ya. Nah, jarak sisi segi 9 itu diambil dari jarak tadi kita membuat lengkungan ini ke sisi terluarnya. Oke, saya akan buat di sini. Kemudian saya akan tarik garis lurus. Nah, baik. Jadi sisi segi 9 yang saya peroleh di sini adalah untuk lingkaran yang luar. Jadi saya ingin mengetahui jarak dari sini ke sini sudah tahu. Dari sini ke sini sudah tahu. Jadi bisa saya perbanyak titiknya. Kemudian untuk di sini, untuk titik ini saya akan membuat garis lurus ke sini. Kemudian di sini karena sudah ada perpotongannya, nanti saya akan ukur dengan jangka jarak ini untuk menduplikasi dari sini ke sini, kemudian dari titik ini ke titik sebelahnya. Silahkan dikreasikan bagaimana membuat objek ini. Yang jelas kuncinya adalah membuat sisi poligon dengan sisi 9. Ini saya akan contohkan satu, jadi saya akan buat di sini. Sedangkan untuk yang titik bawah, saya akan ambil garis ini. Semoga terlihat ya. Jadi awalnya dari sini, buat di sini, kemudian ini di sini. Nah, titik-titik yang sudah jadi kita hubungkan dengan garis. Selanjutnya tinggal diperbanyak sampai mengelilingi. Nah, baik. Jadi ini adalah profil yang sudah saya buat, sudah jadi ya. Tinggal kita merapikan garis-garis bantu yang sudah tidak diperlukan lagi. Sepertinya ada yang salah di sini. Jadi tinggal dirapikan saja ya. Oke.
Baik, kira-kira ini objek yang atau gambar yang sudah saya rapikan. Cukup sulit untuk gambar ini adalah kita membuat memang di segi 9, jadi membagi 9 lingkaran ini cukup sulit. Silahkan dicoba-coba dulu, mungkin cari tutorialnya bagaimana membuat sisi 9 ini di YouTube. Selanjutnya saya akan membuat lingkaran yang terbagi menjadi 5 bagian sama rata. Ini R64. Kemudian saya butuh untuk membagi menjadi 5 bagian. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membagi 5 adalah sebenarnya ini nanti kita butuh garis bantu di sini. Nah, pertemuan antara lingkaran R64 ini dengan pusatnya ini kita butuh untuk dibagi menjadi 2. Jadi, jika ini saya punya garis bantu di sini, kemudian saya harus membagi lingkaran ini menjadi 2. Caranya bagaimana? Buat titik sembarang atau jarak sembarang dengan jangka. Goreskan di atas, di bawah, kemudian kembali ke titik pusat, kemudian digores bertemu dengan yang sebelumnya tadi di sini. Nah, titik pertemuan ini nantinya akan memotong garis bantu kita yang tadi yang melintang. Mungkin kita bisa hubungkan ke sini. Lalu titik potong dari garis kita yang tegak dengan garis melintang ini kita ambil sebagai titik pusat dari titik tegaknya tadi. Garis tegaknya udah hilang tadi, saya hapus, saya tebalin lagi. Ambil dari sisi sini, kita buat ke sini, dan garis bantu saya yang sini juga saya butuhkan ternyata. Oke, ambil dari titik ini ke titik ini. Oke, kita buat. Nah, ini adalah titik dari segi 5 yang kita.
Nah, jika ingin lebih jelasnya mungkin silakan mencari di YouTube keywordnya how to draw pentagon. Jadi nanti akan muncul bagaimana cara membuat segi 5. Nah, ini kuncinya kita membuat segi 5 di sini. Nah, sudah jadi, kita akan membuat R10 dan R16 di 5 titik yang sudah kita bagi. Pertama adalah R10, kita buat sekaligus titiknya. R10 boleh langsung tebal karena ini sudah langsung jadi. Langsung saya percepat. Nah, sudah jadi 5 lingkaran yang sama rata. Kemudian kita membuat R16. R16 cukup setengah lingkarannya saja karena kita akan hanya butuh sisi sini ya. Saya begini jadinya. Selanjutnya kita akan membuat radius dari ini R50. Jadi yang menghubungkan antara R16 dari kelima sisi. Caranya bagaimana? Nah, pertama kita membutuhkan kira-kira titiknya ada di sini. Nah, caranya kita akan mengatur jangka kita adalah contohnya di sini aja. Nah, kira-kira di sini. Nah, jarak ini adalah 50. Nah, dari sini adalah 16. Jadi kita akan membuat radius dengan jangka kita adalah 66. Kita ambil dari titik ini dan titik ini, nanti akan ketemu di sini. Oke, kita akan buat 66. Kita menemukan titik yang ada di sini. Sekarang kita membuat jangka kita menjadi 50. Dari titik yang sudah jadi R50 kita akan buat. Seperti itu. Saya cek lagi apakah 66 jaraknya. Oh, sepertinya jarak yang saya buat salah. Kita ulangi lagi. Ada di sini. Nah, ini dia. Kemudian kita buat 50.
Nah, jadi seperti itu. Akan sangat memudahkan jika jangka yang kita gunakan posisinya rigid ya, tidak mudah berubah, karena begitu berubah nanti akan mengubah ukuran kita. Saya akan ulangi lagi untuk yang di sisi sini. Berarti 66 ya, 66. Akan saya kemudian 50. Jadi seperti itu, akan saya percepat lagi. Nah, baik, kira-kira ini hasil akhir dari gambar yang sudah saya buat. Jadi tugas yang paling berat untuk dilakukan adalah kita membagi lingkaran menjadi 9. Untuk membagi lingkaran menjadi 5 relatif lebih mudah. Jadi silahkan dilakukan, dicoba sendiri di rumah. Kemudian kebersihan dari area gambar bisa diperhatikan juga. Semua garis bantu bisa dihapus. Dan jika ada garis yang kurang tebal, ditebali. Garis yang menghubungkan antar lingkaran ini kita buat garis panjang pendek tipis. Oke. Kemudian garis center untuk yang menuju ke pusat lingkaran tipis.
Untuk garis dimensi kita menggunakan garis tebal, garis yang garis tipis. Jadi untuk dimensi seperti ini, menunjukkan dimensi, kita membuat garis tipis. Hanya mungkin penebalan di kita menggambar panah. Tapi kalau garis panahnya tetap garisnya tipis. Kemudian dari objek nanti tolong dikasih jarak garis penunjuk dimensinya. Ukuran anak panah kira-kira panjang dengan lebarnya adalah 1/3. Kemudian diberi angka di atasnya. Nah, seperti ini cukup. Nah, ini adalah contoh memberikan dimensi. Dan untuk dimensi yang lain, jadi sesuai dimensinya sesuai yang ada di contoh yang saya berikan nanti. Nah, ini adalah hasil akhir dari gambar yang sudah saya buat beserta dimensi yang sudah saya sertakan. Jadi silahkan nanti diikuti. Baik, selanjutnya kita akan menggambar gambar yang ini. Ada 3 buah lingkaran kecil dengan diameter 13. Nah, ini tolong dibedakan antara lambang atau simbol diameter dengan R. Ini adalah diameter, artinya kalau kita punya lingkaran, diameter adalah jarak ini, ya, jarak ini. Kalau radius itu setengahnya dari titik pusat ke tepi. Kalau diameter dari tepi ke tepi, jadi seperti itu. Tolong nanti dibedakan. Nah, ini relatif lebih mudah. Saya akan pertama kali membuat garis bantu lingkaran ini. Jadi R13 dengan jarak 76. Jadi pertama saya akan membuat jarak 76 dulu. Saya akan ambil dari sisi sini, nanti kira-kira ada di sini. Nah, jadi kalau bisa ya di tengah-tengah, setengah mungkin. Lingkaran pertama akan saya mulai di sini. Di 76 berarti 1 2 3 4 5. Di titik pusat kedua ada di sini. Selanjutnya saya butuh titik di sini, dimana saya membutuhkan titik dari lingkaran ini dimana jaraknya adalah 64 dan titik memiliki jarak yang tentunya tegak lurus terhadap garis yang pertama kali saya buat tadi. Untuk membuat garis tegak lurus, kita buat jarak jangka sembarang, tuliskan di atas di bawah, kemudian ujung yang satunya juga tuliskan ke atas di bawah. Nah, kemudian ditarik garis ke bawah dari titik pertemuan atas dan bawah.
Ini jaraknya adalah 64. Di sini. Nah, selanjutnya saya akan membuat R13. Radius dengan jarak radius adalah 13 mm. Dan di bagian bawah. Nah, bagian ini yang cukup diperhatikan adalah membuat radius bagian atas R76. Bagaimana caranya? Nah, ini R76 ini kira-kira pusatnya ada di sini. Nah, kita dapat mengetahui posisi R76 ini dengan mengambil dari titik pusat di sini. Nah, berapa jaraknya? Nah, jarak dari titik pusat ini adalah 76 dikurangi dengan 13, berarti ada 63. Jadi kita membuat jarak 63, kemudian kita mencari titik pusat, ambil titik dari sini, kita ukur dari sini 63 dan dari sini 63 menggunakan jangka. Nah, saya mendapat titik di sini, titik baru. Kemudian saya akan membuat R76. R76 inilah yang nantinya menyinggung dari lingkaran kita yang ada di atas. Kurang parah. Nah, selanjutnya untuk yang sisi sini, ini cukup mudah, mungkin pakai penggaris saja cukup. Jadi kira-kira di mana garis singgung dari kedua lingkaran ini. Sebenarnya bisa saja kita mengambil jarak ke sini, kemudian kita geser, kita sejajarkan. Tapi seperti ini aja sudah cukup. Sisi sini. Oke, kita hapus
garis bantunya. Kemudian kita tebalkan garis yang perlu ditebalkan. Nah, selanjutnya sudah jadi, kita buat lingkaran dengan diameter 13 mm. Berarti radiusnya adalah 6,5. Oke, 3 lingkaran sudah jadi. Selanjutnya kita membuat lingkaran yang bagian tengah. Jarak dari garis ini adalah 13 mm. Kemudian radiusnya adalah diameter 32, berarti radius 16. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita membuat center mark atau pusat lingkarannya dengan garis tipis, panjang pendek.
Sudah jadi garis center marknya. Kemudian selanjutnya kita membuat dimensi. Nah, baik, objek yang saya gambar sudah selesai. Nah, silakan dipraktekkan masing-masing menggunakan kertas gambar A3. Nanti untuk tutorial akan saya posting juga di link di bawah, di deskripsi mungkin. Jadi bagaimana membagi lingkaran menjadi 9, menjadi 5, membuat garis singgung antar
lingkaran, nanti akan saya berikan link-link untuk tutorialnya. Baik, cukup sekian praktek menggambar dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.